Halo Sobat Ojustik, kembali lagi di Ojustik, obrolan jurnalistik asik. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari KSPM. Sebelumnya untuk perkenalan mungkin siapa Mas Mbak, jabatannya sebagai apa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Budi Kotno, saya dari semester 5. Saya alhamdulillah diberi wewenang untuk menjadi Ketua KSPM Universitas Putra Bangsa generasi ke-7. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Retno Hartati. Di sini saya mahasiswa babak akhir. Saya di KSPM sebagai sekretaris. Kita mau bincang-bincang ya Mbak, Mas juga. Ya. KSPM itu apa sih? Kalau boleh tahu mungkin dijelaskan untuk teman-teman yang belum tahu. Oke teman-teman, KSPM sendiri itu singkatan dari Kelompok Studi Pasar Modal. KSPM sendiri itu di bawah naungan dari Galeri Investasi Universitas Putra Bangsa. Jadi KSPM itu pasar modal ya? Mungkin betul. dari Mbak Retno ada Ya. tambahan? Jadi pada intinya KSPM itu wadah bagi mahasiswa di Universitas Putra Bangsa bagi mereka yang ingin belajar lebih dalam mengenai dunia pasar modal, di mana pasar modal itu kan banyak instrumen-instrumennya Mbak, ada saham, obligasi. Nah, salah satunya kita itu lebih sering membahas tentang dunia investasi, yaitu saham seperti itu dan lain sebagainya. Intinya KSPM itu wadah bagi mahasiswa yang ingin belajar lebih dalam tentang dunia investasi seperti itu. Tadi kan udah dijelaskan ya KSPM itu apa? Apa di dalam KSPM itu ada divisi-divisinya nggak sih? Pasti ada, mungkin Mas Budi bisa menjelaskan. Oke, untuk di KSPM sendiri itu divisinya itu ada kurang lebih ada 4. Untuk divisinya itu seperti divisi edukasi, divisi media dan informasi, divisi back office dan divisi humas. Untuk divisi edukasi itu mendapat bagian itu seperti memaparkan materi-materi seperti apa itu saham, bagaimana cara menganalisis saham, terus bagaimana cara menghitung nilai-nilai perusahaan dan lain sebagainya. Untuk divisi back office itu mengurusi tentang pendaftaran dari mahasiswa-mahasiswa untuk mendaftar di KSPM sendiri, mendaftar di aplikasi sekuritas. Untuk divisi media dan informasi itu bagian itu seperti untuk memotong kegiatan-kegiatan sehari-hari, melakukan penguploadan di Instagram untuk kegiatan yang telah dilakukan. Untuk divisi humas sendiri itu divisi yang bagian untuk sebagai narahubung antara pihak luar seperti untuk menghubungi dosen untuk sebagai pemateri di kelas berikutnya. Ya, mungkin saya menambahkan juga selain divisi-divisi yang disebutkan tadi, ada yang terlupakan karena kita sama seperti organisasi lain, pasti ada yang namanya ketua, terus ada wakil, terus ada sekretaris serta bendahara. Yang tugas-tugasnya secara umum ketua mengordinasi, kemudian wakil mendampingi ketua, sekretaris administrasi, dan bendahara berurusan dengan keuangan. Sama seperti organisasi-organisasi lain seperti itu. Paling hanya beda di divisi-divisinya seperti itu. Kalau di dalam KSPM itu ngapain aja sih Mbak, Mas? Terus belajar apa aja? Di situ ada apa aja di dalam KSPM? Untuk di KSPM sendiri itu kita belajar tentang apa itu saham, bagaimana cara mengenai saham. Terus kan di KSPM sendiri kan singkat dari kegiatan pasar modal. Sedangkan pasar modal sendiri itu banyak sekali seperti reksadana, saham, dan lain sebagainya. Tapi di KSPM sendiri itu kita lebih terfokus dengan yang namanya saham. Jadi di KSPM itu kita mempelajari bagaimana sih cara membaca saham dari suatu perusahaan, bagaimana cara kita menganalisis nilai saham tersebut. Sedangkan analisis saham dalam perusahaan itu ada 2, seperti analisis fundamental dan analisis teknikal. Mungkin dari Mbak Retno mau ditambahkan? Jadi kan sudah dijelaskan kalau di KSPM itu belajar mengenai gimana sih caranya kita bisa mendapatkan keuntungan di saham. Selain itu kita juga harus kenapa sih kita harus belajar mengenai keuntungan ya, karena kita untuk menghindari risiko-risiko yang ada. Nah, kapan sih kita tuh belajar seperti itu? Apakah kita setiap hari atau enggak? Jadi di KSPM itu ada pertemuan rutin setiap hari Jumat. Nah, di situ kita ada diskusi-diskusi tentang dunia investasi. Selain kayak di diskusi mengenai analisis tadi, kami juga ada diskusi kayak misalnya ada perkembangan apa di dunia investasi, kayak oh saham mana yang lagi bagus kayak gitu. Misal kayak perkembangan terakhir yang saya baca itu tentang BBRI itu fundamentalnya sedang bagus, misal seperti itu. Nanti kita diskusikan bareng-bareng kira-kira apa sih yang menjadi penyebab itu. Jadi kayak kita setiap hari Jumat pasti ada pertemuan-pertemuan rutin seperti itu.
Misalkan nih Mbak, saya gabung nih jadi anggota KSPM, apakah saya harus investasi atau harus apa hanya boleh sekedar belajar tentang investasi saja? Menurut saya itu kita ya mahasiswa yang baru gabung itu nggak wajib berinvestasi. Yang penting itu jika gabung KSPM itu wajib mendaftarkan kepada sekuritas. Jika mau berinvestasi itu tergantung anaknya masing-masing. Jika memiliki uang boleh berinvestasi, jika belum bisa berinvestasi di masa depan. Di KSPM kan itu kita belajar tentang cara mengalisnya terlebih dahulu. Ya, jadi kayak gini intinya Mbak, kita emang nggak maksa buat seseorang untuk untuk wajib berinvestasi, tapi lebih kayak ketika kita niat masuk untuk ke KSPM pasti kan niat utamanya belajar. Nah, gimana sih caranya kita belajar? Jadi di awal kita harus daftar akun, karena nantinya nggak mungkin hanya kita cuma kayak materi biasa, nanti kan kedepannya ada praktek. Nah, ketika kita praktek tentang analisis tersebut pasti dibutuhkan yang namanya akun rekening saham seperti itu. Jadi nanti ketika anak-anak masuk ke KSPM sebagai anggota ataupun pengurus pasti akan diarahkan untuk namanya membuka rekening saham seperti itu. Mungkin teman-teman yang mau bergabung atau mau investasi bisa dijelaskan Mbak itu bagaimana sih cara awal investasi? Ya, jadi ketika mahasiswa ingin melakukan investasi, pasti kan langkah utamanya adalah membuka rekening saham. Nah, gimana caranya kita membuka rekening saham? Kita yang pertama harus menentukan perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas itu apa? Perusahaan sekuritas itu perusahaan yang menyediakan layanan untuk jual beli saham. Jadi kayak sarananya atau perantara atau media. Nah, dari KSPM UPB sendiri itu Galeri Investasi UPB bekerja sama dengan salah satu perusahaan sekuritas ternama di Indonesia yaitu Pintraco Sekuritas. Nah, kalau di UPB itu kerjasamanya dengan cabang Yogyakarta. Jadi ketika mahasiswa ingin belajar tentang saham, akan kita arahkan untuk membuka rekening saham di Pintraco Sekuritas. Mungkin untuk langkah-langkahnya Mas Budi bisa menjelaskan. Oke, untuk langkah-langkah yang pertama itu wajib mendownload aplikasi. Aplikasinya sendiri itu bisa di-download melalui Play Store maupun App Store. Aplikasinya sendiri itu bernama Profit Anywhere. Setelah mendownload aplikasinya, teman-teman itu menyiapkan beberapa seperti KTP, terus kertas putih untuk tanda tangan, dan kertas putih untuk menuliskan. Untuk yang pertama itu membuka aplikasi terlebih dahulu. Nanti teman-teman itu suruh mengisi link referensinya dari UPP itu kodenya itu 183. Lalu teman-teman pilih lanjut aja, terus nanti teman-teman pilih yang reguler saja karena kita UPP itu yang profesional bukan yang syariah. Setelah mengisi yang reguler, nanti teman-teman itu kayak perlu mengisi biodata mandi masing-masing ya Mbak. Jadi disesuaikan jadi sebenarnya langkah-langkahnya simpel, hanya kita membutuhkan data KTP, kemudian tanda tangan, terus nanti ada foto juga sama video. Jadi kayak nanti cara-caranya ketika kita udah download, namanya ada aplikasi, ketik aja di Google Play Store atau di App Store itu Pintraco Sekuritas, pasti nanti akan muncul Profit Anywhere nama aplikasinya, perusahaannya Pintraco Sekuritas. Nanti tinggal aja diklik, ikutin langkah-langkah yang di situ, teman-teman bisa langsung mendaftarnya. Terus kalau misal teman-teman emang kesulitan untuk membuka akun itu, bisa lewat KSPM dengan menghubungi kontak person yang ada di Instagram KSPM UPB, seperti itu. Kan tadi sudah dijelaskan ya langkah-langkah kalau mau investasi. Mungkin pengalaman Mas Budi dan Mbak Retno tentang investasi itu bagaimana? Untuk pengalaman saya pernah berinvestasi sekali di aplikasi Profit Anywhere. Saya berinvestasi itu kalau nggak salah itu banknya NISP. Dulu itu kalau saya berinvestasi itu harga satu sahamnya itu kan kalau nggak salah 1.100. Jadi misal mau beli itu nggak bisa satu saham, bisanya itu satu lot. Saya beli otomatis kan harga satu sahamnya kan 1.100. Jika satu lot itu kan 110.000. Saya itu beli satu lot saja. Lalu beberapa hari kemudian, kurang lebih 3-5 hari saya langsung jual karena itu harga itu udah lumayan tinggi. Ya tadinya 1.100 itu jadi 1.200, kan lumayan banget jika jual. Saya langsung jual itu. Takutnya nantinya turun lagi, jadi saya otomatis jual. Cukup menarik ya. Mungkin Mas Budi dan Mbak Retno mau ngajak teman-teman untuk bergabung ke KSPM. Oke teman-teman, untuk mau bergabung di KSPM boleh banget ya. Untuk teman-teman misal mau bergabung itu bisa menghubungi narahubung yang ada di Instagram KSPM Universitas Putra Bangsa. Nanti itu kan ada nomor kontaknya, itu teman-teman bisa langsung hubungi itu, atau misal teman-teman malu itu lewat WA bisa DM saja lewat Instagram.
Ya, jadi menambahkan sedikit buat teman-teman mahasiswa Universitas Putra Bangsa yang tertarik dengan dunia investasi, KSPM sangat cocok dijadikan sebagai wadah untuk teman-teman belajar. Jadi nantinya di KSPM teman-teman akan diarahkan bagaimana sih kita akan belajar bareng-bareng, karena selain dari mahasiswa KSPM pengurus yang memberi materi, nanti juga kita sering mengundang kayak dosen atau pemateri dari luar. Jadi KSPM itu bekerja sama dengan dua, selain dari Mitra Kosmopolitas, kita juga kerjasama dengan BI di Jogja. Jadi kerjasama kita nggak hanya di lingkup internal saja, kita juga menggandeng dari luar. Jadi teman-teman ketika teman-teman bisa masuk ke KSPM, banyak sekali benefit yang didapatkan seperti itu. Apalagi buat teman-teman yang memang sudah tertarik nih dengan dunia investasi, jangan sampai kita sebagai Gen-Z terjerat dengan investasi bodong. Nah, salah satunya dengan kita bergabung dengan KSPM, nanti kita akan arahkan mana sih perusahaan yang bagus, mana sih perusahaan yang memang sudah terlisensi oleh OJK. Salah satunya kayak misal kita mau memilih perusahaan sekuritas, kita kan nggak bisa asal-asal nih sekuritas mana yang memang sudah terlisensi OJK. Nah, di Mitra Kosmopolitas itu sudah terlisensi oleh OJK dan sudah terjamin, ya sudah ternama lah bahasanya seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau gabung ke KSPM bisa langsung DM ke IG-nya, mungkin mau kepo-kepo dulu. Terima kasih untuk Mas Budi dan Mbak Retno sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang singkat tentang KSPM ini. Oke, teman-teman UKM Jurnalistik, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk lebih tahu episode-episode selanjutnya dari podcast UKM Jurnalistik.